أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, malam ini kita masuk sesuai dengan rentetan tema yang ada dalam kitab ini. Setelah panjang lebar kita membahas tentang masalah waktu sampai 4 kali pertemuan, tema berikutnya ini jauh berbeda memang, namanya tema al-yatim. Bagaimana kita mensikapi anak yatim. Jemaah sekalian, al-yatim huwa as-saghir alladhi mata abu. Anak yatim itulah anak kecil yang meninggal dunia oleh ayahnya. Jadi kalau yang meninggal ibunya itu bukan yatim. Yatim itu kalau abinya, ayahnya, bapaknya yang meninggal dunia. Jamaknya aitam, yaitu itulah kumpulan orang-orang yang tidak memiliki orang tua laki sampai sebelum dia baligh. Ya. Jemaah sekalian, ini yatim secara khusus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Dan yang menarik, yatim ini adalah juga melekat kepada kehidupan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah nabi yang yatim, bahkan yatim beneran, karena beliau ini ayahnya Abdullah meninggal dunia di saat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rahim ibunya berumur 6 bulan dalam kandungan. Nah, tentu biasanya anak yatim itu butuh perhatian. Yar'ahum bi nafsihi wa malihi wa yuhibbuhum min a'maqi qalbihi, bahkan wa yu'sir maslahatihi ala maslahati al-yatim. Orang yang dikatakan pemelihara anak yatim itulah orang yang merawatnya, menjaganya, menjaga dirinya, bahkan juga menjaga hartanya. Loh, kok bisa Ustaz? Kalau di dunia Arab itu, jamaah sekalian, anak yatim Pak belum tentu miskin. Bahkan di kita saya melihat beberapa contoh kejadian di Ampel ini, di daerah utara sini, jamaah sekalian, ada anak yatim, orang tuanya miliarder, mungkin juga triliuner, kekayaannya luar biasa. Terus ayahnya meninggal dunia sementara dia masih kecil. Saat itu pamannya Pak, keluarga dekatnya punya kewajiban untuk mengawal, menyelamatkan harta anak yatim ini. Jadi kalau anak yatim itu kaya, kita jaga kekayaannya, kita perhatikan dengan benar, dan kita tidak memanfaatkan kekayaan anak yatim,
begitu dia dewasa kita serahkan kepadanya. Tapi kebalikannya, kalau anak yatim tidak mampu, kita pasang badan untuk merawat mereka, menjaga mereka, menyekolahkan mereka, membesarkan mereka, dan bahkan mencintai mereka dari hati kita yang paling dalam. Mungkin saja kita juga punya anak, sesekali mungkin kita akan mendahulukan kepentingan anak yatim ini daripada anak kita sendiri, karena itu adalah merupakan wasiat Allah dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita dengar, yang biasa kita familiar di telinga kita tentang anak yatim, yaitu surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Masya Allah. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad orang yang mendustakan agama itu? Coba lihat, langsung disebut oleh Allah, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Baru setelah itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah mereka-mereka yang menelantarkan anak yatim. Hati-hati Pak ya, terutama anak yatim yang masih ada kekerabatan dengan kita, ponaan kita. Itu seharusnya Pak, kalau itu ponaan kita yang mengambilnya, jangan diserahkan kepada panti asuhan. Ya, kalau jenengan merasa sanggup, itu yang lebih utama. Sebab anak yatim itu butuh figur. Mohon maaf, kalau kemudian anak yatim itu diserahkan ke panti asuhan, berkumpul dengan anak yatim yang lain, kemudian figurnya cuma satu, kepala asramanya, itu dilarang Pak, curhat-curhatan. Seharusnya anak yatim itu diposisikan, dia adalah anak saya sekarang, ini adalah wasiat Rasulullah kepada saya. Nah jemaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzalika alladzi yad'u. Jadi pendusta agama itu bukan orang yang murtad kayak Saifuddin itu Pak, pendeta Saifuddin, yang kemudian menjelek-jelekkan agama kita setelah sebelumnya dia belajar banyak dari agama kita ini. Ya, bukan itu, bukan hanya itu. Naam, itu pendusta agama, tapi pendusta agama yang sebenarnya orang yang salat di masjid 5 waktu, dia juga mungkin sudah haji, dia puasa Ramadan, dia juga mengeluarkan zakat, tapi dia punya ponaan tidak mau ngurus. Ya, ditelantarkan anak yatim itu. Yad'ul yatim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu yang pertama kali disebut oleh Allah, itulah mereka-mereka yang menelantarkan anak yatim. Saudara, di dalam surat Ad-Duha ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, setelah itu baru bicara orang yang minta-minta Pak, yang miskin. Tapi pertama kali disebut oleh Allah, adapun anak yatim itu jangan gahar, jangan kita seenaknya saja. Takhar ini Pak, kasar, membentaknya, ya, menelantarkannya, ya, membiarkan dia tidak sekolah. Itu masuk semua jamaah sekalian. Sampai anak ini tidak punya kemampuan, tidak bisa mandiri, seharusnya kita kawal. Dan jenengan lihat jamaah sekalian, kalau kita berhasil Pak mengawal anak yatim, biasanya itu dia menjadi anak yang luar biasa kecerdasannya. Tapi kalau kita gagal Pak, kita telantarkan, mohon maaf, dia dengan kecerdasan yang punya, kemudian dia tidak mendapatkan pengawalan yang benar, saya pikir contohnya sudah terlalu banyak Pak di lapangan. Ya, saya tidak ingin menyebut jamaah sekalian. Ada Pak beberapa anak yatim yang kemudian tidak dikawal dengan benar oleh orang tuanya, oleh ibunya. Ibunya kawin dengan seorang laki-laki yang kemudian laki-laki itu nggak paham agama. Kemudian sampai anak ini terjebak dengan narkoba dan lain sebagainya. Nah saudara, anak yatim pasti nakal, pasti.
Karena dia pada akhirnya ingin mencari Pak tempat dia curhat. Ketika melihat teman-temannya di sekolah, begitu pulang sekolah dijemput oleh orang tuanya, dia tidak ada yang menjemput. Pasti anak ini cari perhatian, dan kita menganggapnya nakal. Nah, orang tua yang cerdas, pamannya yang cerdas, tetangganya yang cerdas, pasti diselamatkan anak yatim itu. Dan Nabi pasang badan di bab-bab seperti itu jamaah sekalian. Ana abul aitam, kata Nabi, aku ini adalah ayahnya anak-anak yatim. Jadi para pejuang-pejuang dulu jamaah sekalian, sahabat yang gugur dalam peperangan mati syahid, itu anak-anaknya semua dikawal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu Ummu Salamah Pak ya. Ummu Salamah itu jamaah sekalian wanita yang cerdas, tapi anaknya belasan Pak, kecil-kecil ya. Itu sempat Nabi ketika takziah, subhanallah, ingin menghibur dia. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, sepertinya aku susah mendapatkan suami sebaik suamiku ini yang gugur di medan jihad ini. Dia menceritakan kebaikan Abu Salamah jamaah sekalian. Kata Nabi, isbiri, bersabarlah, insya Allah engkau akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik lagi daripada siapa? Abu Salamah ini. Selang beberapa bulan setelah selesai iddahnya, ada perintah dari Jibril untuk mengawini Ummu Salamah. Pertimbangan utamanya ya akhi, Nabi ingin menjadi ayah dari anak-anaknya. Masa ada Pak, Nabi manusia mulia, sangat terhormat, presidennya presiden, kemudian ingin mengawini janda, anaknya belasan. Anda mengatakan 13 Pak putranya jamaah sekalian. Ya tujuannya karena ingin menyelamatkan jamaah sekalian. Selain juga Ummu Salamah punya kecerdasan tersendiri ya dalam masalah-masalah fikih kewanitaan. Nah saudara, itulah anak yatim yang harus kita kawal bersama-sama. Saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka nanti akan bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak yatim itu. Memang Bapak, Ibu, saudara sekalian, para pemirsa, pendengar dimanapun berada, dulu anak yatim ini Pak dianggap beban. Anak yatim itu Pak di zaman jahiliyah itu tidak pantas untuk jadi pemimpin. Ini salah satu juga nolaknya Abu Jahal ya akhi kepada kepemimpinan Rasulullah, karena tahu Rasul itu adalah anak yatim jamaah sekalian. Artinya anak yatim sangat terpinggirkan Pak, tidak diurus jamaah sekalian. Islam datang, coba lihat, ketika mereka bertanya kepadamu yang Muhammad tentang anak yatim itu, qul, katakan kepadanya, kepada mereka, islahul lahum khair, kalian berbuat baik kepadanya itu sangat baik ya. Khair, islah itu Pak memperbaiki keadaan mereka, ngasih makan sama mereka, membesarkan mereka, mentarbiyah, mendidik mereka. Khair kata Allah, lahum khair, bagi mereka itu kebaikan yang luar biasa. Bahkan wa in tukhalituhum, kalau mereka diajak bergabung masuk ke dalam rumah tangganya, jadi anak yatim Pak jangan dimasukkan di panti asuhan Pak, tapi dimasukkan ke rumahnya, fa ikhwanukum, itu adalah saudara-saudaramu. Ingat, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu loh ya mana orang yang akan berbuat kerusakan, dan tahu Allah juga tahu mana orang yang akan berbuat baik ya. Jamaah sekalian, Allahu Akbar. Dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, banyak Pak anak-anak yatim yang bukan terlantar, memang kaya. Sahabat-sahabat yang luar biasa kekayaannya meninggal dalam peperangan, itu ketika bertanya kepada Rasul seperti itu, kawal mereka, selamatkan harta mereka, kata Nabi ya. Makanya nanti salah satu contoh-contoh yang digambarkan sama Nabi tentang dosa-dosa besar itu apa Pak? Aklu malal yatim, makan hartanya anak yatim. Makan apa? Hartanya anak yatim. Saya berbicara begini ma'asyar muslimin, bukan kemudian saya menafikan Pak ya keberadaan panti-panti asuhan. Itu baik, karena sekarang kondisinya sudah beda Pak. Banyak orang tua sibuk, ibunya juga sibuk, sehingga ada yang kemudian punya inisiasi. Itu bagus sebenarnya Mas, cuma hati-hati
ngelola dana umat untuk anak yatim ini. Jangan sampai terjadi Pak, anak yatimnya Masya Allah kasih makan, tapi makannya tiap hari tahu tempe Pak, besoknya ikan teri, besoknya lagi ikan asin, besoknya lagi meningkat sedikit ya sepotong ayam jamaah sekalian. Sementara pengelolanya gulai terus Pak, besoknya rawon, besoknya lagi soto, ada tamu luar biasa, tapi anak yatimnya hanya melihat Pak bagaimana apa yang dimakan oleh pengelolanya. Seharusnya Pak pengelola Pak apa yang dia makan itu juga yang mereka makan. Ini amanah, dia megang amanahnya umat untuk mengelola anak yatim. Dan alhamdulillah sekarang luar biasa Pak ya. Saya melihat lembaga-lembaga dana kita ada Pak poin ke sana untuk menjadi orang tua asuh mereka. Ya, ada yang 250.000 per bulan di kampung-kampung Pak ya. Ada yang 500 kalau di kota itu, nyekolahkan sampai uang jajannya segala macam, sehingga ibunya sudah tidak repot lagi. Jadi SPP 1 tahun diselesaikan jamaah sekalian. Ditawarkan kepada muslimin, kalau bisa Pak kita punya kemampuan begitu, masuk di situ jamaah sekalian. Antum nanti jenengan kalau bisa berbuat seperti itu, pasti Pak sampean masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, wa'atul yatama amwalahum, berikan lo ya terhadap anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Ini bagi yang mampu, yang saya katakan tadi jemaah sekalian. Ya, kalau orang tuanya mampu, ya, diskusi Pak dengan ibunya, diskusi dengan saudaranya yang lain, bagaimana ini hartanya ini. Ternyata ayahnya meninggal dunia meninggalkan harta emasnya ada 1 kilo, depositonya di atas 1 M-nya gitu Pak. Ini bagaimana? Nah, kita Pak perlu menjaga semua itu sampai nanti kita serahkan begitu dewasa, serahkan kepadanya. Ya, kalau kemudian dia punya usaha, tolong diperhatikan dengan betul bahwa usaha ini aman. Jangan sampai nanti punya alasan, ya saya nggak tahu takdir Allah, ya saya gagal menjalankan harta ini. Ya sudah, jangan menyalahkan saya, salahkan Allah. Ya tidak benar jamaah sekalian. Jadi kalau betul-betul harus dijalankan harta anak yatim ini, jamaah sekalian harus jelas Pak bahwa ini akan menguntungkan, bukan merugikan. So, pada ikatnya dia harus stagnan, disimpan Pak, dirawat, dijaga. Nanti begitu dia dewasa, serahkan kepada mereka. Kalau kemudian orang tuanya sudah punya usaha, tampil sampean meneruskan usahanya, men-take over usaha ayahnya, karena kita sebagai saudara dari ayahnya, dan dijaga dengan betul, dengan amanah, dengan betul, siap diaudit tiap tahunnya sampai anak itu dewasa. Tawarkan, kau ingin melanjutkan sekolah atau terus melanjutkan pekerjaan abimu, ayahmu. Kalau kemudian dia mengatakan tidak ami, tidak paman, aku ingin melanjutkan sekolah, lanjutkan lagi Pak ini Pak. Keluar SMA tawarkan lagi, dia mau S1 tawarkan lagi, sudah cukup S1, ini amanah dari orang tuamu, aku kembalikan semuanya gitu. Itu Pak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar. Hati-hati lihat terhadap hartanya anak yatim itu jamaah sekalian. Saudara, wala tatabaddul khabitha bit thayyib, jangan diganti sesuatu yang buruk itu dengan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Allah memahami betul ya bagaimana kita mengalokasikan harta anak yatim itu. Saudara, naudzubillah summa naudzubillah, Allah kemudian mengatakan di surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim itu dengan penuh kezaliman, apalagi yang ngelola Pak sengaja ya menghabiskannya untuk kepuasan nafsunya, ya sesungguhnya dia sedang makan dalam perutnya itu api, kata Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada hari kiamat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Dan bahkan Nabi sudah menggolongkan Pak pemakan harta anak yatim seperti itu termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia mengembalikan hak anak yatim itu. Saudara, izinkan saya membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat.
jauhi ya 7 dosa yang mencelakakan. Ini biasanya Pak dosa yang sering terjadi dalam kehidupan kita. 7 dosa yang mencelakakan dirimu dunia dan akhirat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu? Qala, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Mudah-mudahan tidak ada lagi Pak syirik di antara kita ya. Kemudian yang kedua, wassihru, sihir, menyihir orang, nyantet orang Pak. Nah, kira-kira begitu, nyantet orang, nyihir orang, ya, sehingga orang dibuat gila, dibuat gak waras, ya, dibuat linglung, ya, atau dibuat cerai dengan istrinya karena kita senang sama istrinya orang, pakai sihir dan lain sebagainya. Hati-hati jamaah sekalian, ya. Wa qatlin nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh orang kecuali kalau membunuhnya karena dia itu mempertahankan diri, ya, sehingga terjadi pertikaian, atau karena dikisos. Tapi kalau tidak ada apa-apa Pak, orang kemudian dibunuh, merampok, na'udzubillah, kemudian membunuh orang, mencuri kemudian membunuh orang, ini adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia taubatan nasuha. Kemudian berikutnya wa aklur riba, makan uang riba. Ini sering saya sampaikan, hati-hati dengan riba. Ya, riba yang menyengaja Pak ya. Kita nyimpan uangnya orang untuk kepentingan pribadi, na'udzubillah. Nekan, minjam 1 juta, diminta bayarnya 1.100.000. Ya, kalau enggak nambah sebulan lagi ya 1.150.000. Wah, ini riba ini Pak, hati-hati. Ya, insyaallah fahamlah masalah ini. Baru kemudian Nabi menyebut wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Na'udzubillah ya. Seharusnya kita membantunya, menjaganya, memakannya jamaah sekalian. Wattawalli atau wattawalla yaumaz zahaf, orang yang lari dari peperangan. Alhamdulillah sih kita tidak ada perang Pak ya. Tapi kalau perang sudah berkecamuk dan kita sudah masuk di pasukan itu, kita tidak boleh mundur. So kalau mundur Pak, kita menciutkan pasukan-pasukan yang lain. Itu yang mundur bisa dibunuh loh Pak. Ya, bisa dikisos jamaah sekalian karena dia telah menciutkan moralitas pasukan yang lain. Itu dosa besar juga. Nah, yang terakhir adalah waqadfil muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh perempuan-perempuan baik ya, yang mukmin, yang terhormat, kemudian dengan tuduhan-tuduhan zina. Ini ibu soalim ya, padahal katanya dia ini bisa dibeli. Nah, ini hati-hati Pak bahasa begini jamaah sekalian. Ini sudah nuduh zina Pak. Masya Allah, jilbabnya besar, pakai cadar, tidak taunya dia jual diri gitu. Ini namanya menuduh Pak, padahal kita tidak pernah melihat. Ya, hati-hati kita membicarakan perempuan baik-baik dengan tuduhan-tuduhan tidak baik. Andai kata dia zina sekalipun, kita juga punya kewajiban kan untuk menutup auratnya Pak, menutup aibnya. Dan kita punya kewajiban untuk menasihati yang bersangkutan, bukan kita bongkar pada orang lain jemaah sekalian. Itu juga adalah dosa besar. Yang jelas dari 7 dosa besar ini disebut sama Rasulullah aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Kemudian Sahal bin Sa'ad, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Sa'al bin Sa'ad mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Masyaallah, aku bersama dengan orang yang mengawal anak yatim, ya, memperhatikan anak yatim, menjaga anak yatim, menyekolahkan anak yatim sampai anak yatim itu mandiri Pak. Itu bagaikan 2 jari ini di surga. Aku bersamanya seperti 2 jari ini di surga. Artinya Pak, sampean yang mengawal anak yatim pasti nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Pak menggerak-gerakkan begini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Sababa ini Pak, wusta ini digerak-gerakkan. Ini loh, aku dengannya seperti ini kata Nabi di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa tidak ingin ya akhi? Ya, bersama dengan Rasulullah. Ya, itu salah satunya adalah sampean menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak yatim ini. Saudara sekalian, di riwayat yang lain hampir sama, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi
ana wa huwa wa kahataini ila fil jannah wa asyara rawi bis sababati wal wusta rawahu Muslim. Ini hampir sama riwayat Abu Hurairah. Pengawal anak yatim, kafilul yatim baginya, atau orang yang menunjukkan cara, maunya gini Pak, saya punya tetangga yatim, ya, saya tidak mampu untuk untuk mengawal anak yatim ini. Paling saya bisa ngajari ngaji, tapi untuk nyekolahkan tidak mampu secara finansial umpamanya. Sambian Pak mencari orang, tawarkan pada orang, bantu dong. Ya ini Pak, saya yang ngajak dan orang yang membantu ini dua-duanya akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke surga nanti, akan dibersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin bisa dicoba ini Pak ya. Ini ada nasihat dari Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka ila Rasulillah qaswata qalbi. Ada seseorang sekali waktu dia mengeluh kepada Rasulullah tentang kerasnya hati yang dia miliki. Hatinya keras Pak, sumpek, gelisah, salat sudah, tahajud sudah, baca Quran juga sudah, tapi bawaannya sumpek. Kenapa ini gitu? Pekerjaan selalu ada masalah gitu. Pokoknya banyak problem gitu. Ngaji sudah. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Masya Allah, pegang kepalanya anak yatim, usap-usap, kata Nabi. Bahagiakan anak yatim, maksudnya bahagiakan anak yatim, pegang kepalanya anak yatim, wa at'imil miskin, dan berikan makan kepada orang miskin. Jadi ya akhi, antum ketika ada masalah, ada problem kehidupan, sumpek, gelisah, tidak tenang hidup ini, banyak benturan, ya, banyak masalah, ya, goncangan hidup luar biasa, sakit tapi beli obat tidak mampu, macam-macam. Cobalah Pak, bahagiakan anak yatim. Saya jadi teringat dulu, itu di kampung Pak, setiap masuk tanggal 10 Muharram Pak, 10 Muharram itu kan kita kan disuruh juga puasa Pak ya, Tasu'a dan Asyura itu Pak, hari Asyura ya. Itu ada sunnah, salah satunya sunnahnya itu Pak, katanya kita disuruh membahagiakan anak yatim. Ini kebetulan yang berbicara juga yatim Pak ya. Saya ini saya punya abah meninggal Pak, saya juga dalam kandungan. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana wajah abah saya. 7 bulan saya dalam kandungan ibu, meninggal. Dan sampai meninggal dunia ibu saya juga tidak nikah-nikah Pak. Bahkan ibu saya meninggal pas saya kuliah di Timur Tengah. Jadi pas meninggalnya berdua ini saya tidak ada di sini, tidak di samping mereka berdua. Saya masih ingat betul jamaah sekalian, ketika masuk Asyura itu bulan yang ditunggu-tunggu Pak. Itu banyak orang datang ke rumah kemudian minta ketemu saya. Kemudian dipegang-pegang kepala saya ini. Jadi rupanya mempraktekkan hadis ini. Imsah ra'sal yatim. Pegang kepalanya anak yatim. Maksudnya bahagiakan, tapi tidak hanya dipegang-pegang Pak ya. Dikasih juga apa? Duit. Saya masih ingat Pak, duitnya itu masih baru. Ya, 1 rupiah. Kata orang Madura, sajempel. Kalau sasoko itu Pak 50 sen. Dulu saya masih ingat Pak, tahun 70-an, tahun 60-an, 70-an, saya masih ingat jamaah sekalian, itu masih ada uang 1 rupiah jamaah sekalian. Warnanya kuning kemerah-merahan. Kalau dikasih uang itu, Masya Allah, itu diambil satu persatu Pak. Itu 1 rupiah bisa beli soto jamaah sekalian pada waktu itu ya. Itu bahagia, pegang-pegang, didoakan ya. Dan saya mengamini gitu. Bahkan dia minta doanya saya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau sampean sumpek, pegang kepalanya anak yatim. Tidak apa-apa saya cerita di sini Pak ya. Salah satu Pak ada yang sukses, dan saya meyakini Pak, salah satunya mungkin beliau perhatian sama anak yatim. Ada seorang ulama besar di Bangil, sekarang sekolahnya sangat besar Pak, namanya Dalwa, Darul Lugha wad Da'wah. Muridnya sekarang belasan ribu jamaah sekalian, dan anak buah beliau semua jadi ulama jamaah sekalian di mana-mana. Ponakan-ponakannya semua yang di Cirebon, di mana, semua jadi ulama besar saat ini, sepantaran dengan saya anak-anaknya.
namanya Allahyarham, pendirinya Ustadz Hasan Baharun. Dia Pak terbiasa suka naik Vespa, saya masih ingat. Itu kalau pagi-pagi naik Vespa terus ngelihat saya Pak sama kakak saya, itu berhenti, ngerem mendadak Pak, sampai kita hafal Pak. Kalau ngerem itu ada Mi Hasan namanya Pak, Ustadz Hasan, itu ngasih uang Pak. Ya kalau sekarang uang sekarang Pak 50.000, 10.000, 50.000, senangnya nggak mufakat. Ya, sampai kita menunggu tiap hari jamaah sekalian gitu. Tidak hanya saya Pak, yatim yang lain juga begitu diberikan sama dia gitu. Dan sekarang masya Allah, anak buahnya turunannya semua jadi orang jamaah sekalian. Nah saya melihat kalau kita jadi sampai sumpek Pak, biasakan kita berbagi. Tidak ketemu anak yatim, orang miskin, orang yang tidak mampu, selesaikan urusannya jamaah sekalian. Ya, ini adalah nasihat Nabi kepada seseorang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu nafsi. La tu'maranna 'ala ithnain wa la talayanna mal al-yatim. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, sungguh aku melihat engkau ini orang yang lemah. Makanya Abu Dzar Pak ketika minta jabatan tidak dikasih sama Nabi Pak. Orangnya warak tapi lemah, sensitif, tersinggungan. Ya. Jadi sangat tidak pas lah. Tapi aku sangat cinta kepadamu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri, kata Nabi, karena ngelihat kebaikan-kebaikan yang lain yang dimiliki oleh Abi Dzar ini gitu. Kata Nabi, jangan engkau memprovokasi dua orang yang sedang bermasalah Pak. Kalau ada dua orang sedang bertengkar, ya sampean jangan ikut ngompori, diam Pak, karena kita tidak tahu mana di antara dua orang itu yang benar dan yang salah ya. Jangan ikut-ikut, jangan dibiasakan masuk kepada masalahnya orang, kecuali kalau yang bersangkutan minta masukan kepada kita, dan antum harus bersikap secara adil, ya, secara adil. Kemudian kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati hartanya anak yatim. Jangan sekali-kali mendekati hartanya anak yatim. Biasa ini Pak, kalau anak yatim yang kaya-kaya semua ingin mendekat Pak. Kalau yang miskin menjauh ya. Kalau yang kaya mendekat. Nah begitu mendekat itu juga nggak ada amanah, berat juga ini jamaah sekalian. Boleh mendekat kalau dia punya semangat ingin menyelamatkan harta anak yatim, tapi kalau tidak itu dosa. Allah sangat murka kepada kita jamaah sekalian. Nah saudara, hati-hati dua hal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku perhatikan ada 7 masalah besar yang sering membuat orang ini banyak masalah dalam kehidupannya, dan itu tidak bisa diantisipasi oleh tobat saja gitu. Harus betul-betul dia mengembalikan hak-haknya, dan dia taubat-taubatan nasuha dan menangis setiap hari. Salah satunya apa? Aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Ini memang repot Pak ya, apalagi dimakan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Gimana cara mengembalikannya jamaah sekalian? Ya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, khairul buyut baitun fihi yatim yahsun alai. Sebaik-baik rumah itulah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian penghuninya semuanya berbuat baik kepada anak yatim. Itu rumah yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, wa syarrul buyut baitun fihi yatim yusa'u ilai. Seburuk-buruk rumah itulah buruk yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian kita seenaknya Pak memperlakukan anak yatim. Ngasih makan dibeda-bedakan dengan anak kita sendiri. Yang yatim piringnya piring seng, anak kita piring dari apa? Dari kaca. Ya. Yang anak kita jus, yang dia air putih. Ini hati-hati Pak. Itu seburuk-buruk rumah kata Nabi. Saudara sekalian, wa ahabbu ibadallah ilaihi ta'ala man istana asun an ila yatim aw armala. Sebaik-baik kata Nabi, kata beliau, kata Anas bin Malik, hamba Allah
ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang Pak yang setiap hari dia berbuat sesuatu yang baik untuk dipersembahkan, diberikan kepada anak yatim dan janda-janda yang mengawal anak yatim. Nah, monggo Pak perhatikan ya hal-hal seperti itu, insyaallah kita akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup ya tentang anak yatim ini, karena memang tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kesadaran untuk kemudian care kepada mereka semua, anak-anak yatim ini. Andai kata ada di antara kita Pak, tolong kawal mereka. Inilah peluang yang instan kita untuk bisa berjumpa Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina washfina wasaddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.